Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Susuk Mayat Hikayat Sarminah episode 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Siapa sebenarnya Sarminah? Dulu sekali di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti akan berkedip ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu, juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarminah begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu, hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi teman sehari-harinya. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak itulah kehidupan semakin sulit. Untuk saja Mbok Ibah dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan, dia memungut Sarminah sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir di Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang ia sempat menjadi Jagum Ianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarminah, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarminah ke rumahnya. Selama bertahun-tahun ia menghidupi Sarminah dari hasil memijat warga kampung hingga Sarminah tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya, ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng yang harus punya paras yang cantik dan tubuh indah. Kalau macam Sarminah, rasanya sangat mustahil bisa menjadi ibunya. Setiap malam di kamarnya yang sempit berdinding bilik, ia sering latihan menjadi ronggeng, memperagakan gerak-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, cu. Ucu adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarminah. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarminah. Belum, Mbok. Mau jadi penari ronggeng tak, cu? Tanya Mbok Ibah dengan logat Sunda yang kental. Seperti ibuku, aku mau jadi penari ronggeng tersohor di Ciijau, Sarminah berujar sambil terus memperagakan tarian walau terpatah-patah. Mbok Ibah masuk ke kamar Sarminah dengan gontai. Ia duduk di tepi tempat tidur yang hanya beralaskan tikar daun pandan. Tarianmu bagus, cu. Jadi ingat ibumu. Terima kasih, Mbok. Lihat ini, Sarminah semakin lincah saja menari di depan Mbok Ibah, sampai-sampai membuat nenek tua itu terkagum. Hati-hati, cu. Mbok Ibah terkekeh. Ia takut anaknya angkatnya tergelincir. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarminah.
ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya, apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarminah menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah jadi tukang pijat. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarminah muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang ia bersumpah demi semua demit di muka bumi ini, bagi mereka Sarminah mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek seperti itu, Sarminah. Jangan mimpi. Sangat mustahil, mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kau pantasnya jadi demit, Sarminah. Kan keturunan demit ya, wajah kok jelek banget. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarminah. Ada kalanya ia putus asa dan menghibur impian itu. Tapi Sarminah selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijit pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarminah harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal kemudian turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarminah melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarminah mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik Sarminah mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik, tubuhnya juga indah, berpakaian bagus. Sarminah menguping pembicaraan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa terus menepuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Ia menoleh ke arah Jumairah. Iya, buang saja. Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarminah melihat pakaian ronggeng yang sudah dibuang. Segera ia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira ia menari-nari di belakang tenda, layaknya penari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarminah, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarminah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarminah bisa membawa sial. Oh, rupanya kau Sarminah, ucap Jumairah. Maling kau ya, Sekar membentak. Kita habisi saja dia, Jumairah mengusulkan ide kejam. Dengan sangat sadis mereka menyeret Sarminah ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjangi Sarminah, kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka, dipermalukan, tidak manusiawi seperti itu. Sarminah tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu ia menangis tersendu-sendu di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula dari kegelapan di antara batang-batang pohon muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarminah. Kau rindu ibumu? Tanya kakek tersebut sambil mendekati Sarminah. Sarminah waspada, walau ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipi, lalu mundur beberapa langkah,
ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong warna hitam berselang putih karena ada ubannya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. "Jangan takut, aku Sadiman," kakek itu menyunggingkan tersenyum. Tetap saja Sarminah waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarminah kan?" Sarminah mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarminah. Pasti karena wajah buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. "Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng." Tanpa menjawab Sadiman, Sarminah lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarminah jelek, tetap saja ada kemungkinan diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarminah mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di malam di depan umum. Malam itu juga dendam tumbuh dengan subur di dadanya. Ia menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu Sarminah sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuh gamelan dari arah timur. Sarminah mengerutkan dahi. Sisa pakaiannya di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja. Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas. Di bawah pohon durian ia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya yang sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka ada seorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawanan. Sarminah mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman yang tatapannya heran. Kenapa permainan dihentikan? Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarminah yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarminah beranjak pergi. "Sarminah, tunggu!" pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarminah mau berhenti. "Kau suka menari kan? Bagaimana kalau kau ikut grup ronggengku?" "Iya benar, kami setuju bah. Kita butuh penari," timpal tukang kendang. Ia ikut menghampiri Sarminah. "Apa kalian mau menerimaku dengan buruk rupa ini?" tanya Sarminah sambil tertunduk. "Ah, tidak masalah, yang penting kau bisa menari," jawab Sadiman. "Kenalin, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu namanya Melati, cucuku. Dia memang senang sekali menari." Sadiman menyentuh pundak cucunya. "Aku Sarminah. Kami semua sudah kenal kamu Sarminah," ujar Icung sambil tersenyum ramah. "Selamat bergabung Sarminah." Melati tersenyum. Malu-malu Sarminah menerima tarapan tersebut. Dan semenjak itu Sarminah bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Piusi, Ciriten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarminah yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya.
Bukan hanya anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sekali menyawer Sarminah. Namun tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Acih, penari seorang ronggeng yang sangat benci grup mereka, apalagi pada Sarminah. Menurutkunya, dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarminah didatangi Aji dan dua orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Aji. Mereka menyeret Sarminah lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Aji melontarkan sumpah serapah. Sarminah berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya karena rumah peninggalan Mbok Ibah itu terpisah dari pemukiman warga. Aji tahu kalau Sarminah yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman, maka dari itu ialah yang harus diberi pelajaran. Aji mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, pergelangan kaki kirinya patah. Aji sengaja menceritakan agar tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarminah berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup. Ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya saat Sarminah tersadar, ia sudah di atas tempat tidur rumahnya. Melati mengambilkan minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarminah. Wajahnya terlihat khawatir, membasuhkan kain basah pada luka di lengannya Sarminah. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Siapa yang membuat seperti ini padamu, Sarminah? Acih, bah. Dia membawa dua orang lelaki itu untuk memukuliku. Seketika Sarminah beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. Kurang ajar, biar ku beli pelajaran dia, delik Sadiman. Jangan, bah. Dia banyak pesuruhnya, sangat berbahaya, bah. Sadiman tertunduk. Ada benar juga perkataan Sarminah. Acih itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti kemampuan Acih terkabul. Sarminah tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula Acih juga mengancam akan membunuh Sarminah. Jadi walaupun sembuh, dia tidak berani menari lagi. Aku tidak bisa menari lagi, bah. Aku akan menyembuhkanmu, kata Abah Sadiman. Kakiku patah, bah. Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarminah yang menonjol keluar sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakiku mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarminah. Sarminah, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu. Susuk mayat? Dahi Sarminah mengkerut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Ya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu, Sarminah, tapi wajahmu juga akan berubah cantik. Syaratnya apa, mbah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal. Tidak, bah. Aku tidak sanggup. Sarminah menolak. Sadiman menghembuskan nafas berat. Kakimu akan membusuk, Sarminah. Sadiman melirik kaki Sarminah yang tulangnya menonjol. Potong saja, mbah. Lagi pula aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung. Melati mendekati kakeknya. Ia memandangi Sarminah dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksakan untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarminah dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama luka Sarminah semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain yang sudah sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika kakinya yang busuk tersebut putus. Ia mengerang-erang sambil menangis. Suaranya membuat sekawan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari.
kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari ia mengganti kapan pembungkus kaki Sarminah. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarminah. Setiap malam ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. Abah, tengah malam Sarminah membungkam Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. Ia Sarminah masih dalam keadaan kantuk. Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya? Tentu Sarminah, kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Sadiman menyeringai senang. Seberapa banyak aku harus memakannya? Semua Sarminah, semua bagian tubuh, kecuali tulang. Aku tak akan mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis, kau bisa menghabiskan berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kau selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarminah semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan, kalau tetap dibiarkan seperti itu, Sarminah bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarminah ya, tolong kau jaga dia, Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar, hingga akhirnya ia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balagandang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membutuhkan proses pemakaman tersebut, dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Ia mencari cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa, ia membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali ia menoleh sekeliling, memastikan kalau tidak ada seorang yang melihatnya. Selang beberapa saat, ia berhasil mengangkat mayat ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Ia dikeluarkan diisi karung di hadapan Sarminah. Seketika, wanita itu mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari Sarminah dikurung dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarminah sedang berusaha untuk menghabiskan seongkok mayat. Di dalam kamar itu ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarminah muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarminah. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarminah telah menghabiskannya, Sadiman membuat 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarminah dan perutnya. Sarminah menjerit kesakitan. Sadiman membaca mantra-mantra, bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah memenuhi kamar Sarminah. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya.
Tampaknya Sarminah yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis, imut, wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi, pakaian yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarminah dengan kain. Semenjak saat itulah Sarminah berganti menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari di grup ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali dua kali Acih mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya, tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Acih kalang kabut tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun Sarminah menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarminah si tukang pijet itu sudah mati. Diman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai ronggeng tidak lagi laku. Hingga pada suatu hari ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk mayat yang membuatnya susah mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu kecuali Sadiman. Oke ya, itu tadi cerita dari Susuk Mayat Hikayat Sarminah episode 3 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke.